Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diah Ramadita Islami, NIM 186500027. Saya dari jurusan Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya dari kelas Praktikum Sistem Terdistribusi dan Keamanan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya, yaitu tentang 2 server dan 1 klien. Di sini saya mengambil judul Eseldia ya. Eseldia ini terdapat isi paket data dan juga tagihan listrik. Isi paket data dan tagihan listrik ini sebagai server dan kliennya adalah toko. Pada pembuatan kali ini kita membuat terlebih dahulu database. Di sini saya membuat 2 database, yaitu Praxister_listrik untuk server yang pertama, dan server kedua yaitu Praxister_paket. Nah, pada Praxister_listrik ini terdapat 3 tabel. Yang pertama, tabel K. Tabel K ini berisi kolom user_id, key level, ignore limits, is private key, IP address, dan data grade. Nah, pada tabel key ini berfungsi untuk autentikasi. Lalu yang kedua, kita membuat tabel limit. Pada tabel limit ini sendiri itu berisi URI, count, host, dan APK kuncinya ya. Nah, tabel limit ini tuh berfungsi untuk memberi batas akses. Yang ketiga yaitu tabel listrik. Tabel listrik sendiri saya beri kolom nomor listrik, nama, bulan, dan tagihan. Nah, pada tabel listrik ini berfungsi untuk menyimpan data dari kode igniter. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada codingannya ya, source code. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code untuk codingannya, untuk mengcoding. Yang pertama kita itu menuju ke codingan config.php. Nah, pada codingan config.php sendiri ada base URL. Ini base URL ini kita isi sesuai dengan lokasi file dari code injector sendiri ya. Di sini saya letakkan pada folder UAS Praxister, kemudian masuk ke folder listrik untuk yang server pertama, yaitu server listrik ya. Nah, kita di config.php ini kita cuma ganti ininya aja. Setelah itu selesai. Kemudian kita menuju ke codingan res.php. Nah, pada codingan res.php sendiri kita mengganti res key name sesuai keinginan kita ya. Kita ganti res key name sesuai dengan keinginan kita. Nah, res key name sendiri ini saya di sini menggunakan 2 ya, yaitu yang pertama itu admin, terus saya tambah lagi yang kedua itu dia. Pada res valid login ini ya. Terus di sini kita juga bisa menambahkan lagi user, tergantung kita sendiri mau berapa user, tinggal nambah-nambah aja. Nah, kemudian kita menuju ke folder database.php. Nah, pada folder database.php sendiri ini nama databasenya kita ganti dengan nama database kita yang tadi, yaitu namanya Praxister_listrik. Nah, kita ganti dengan itu. Selesai. Ini sudah tidak ada yang diubah kecuali yang ini nama saja.
Kemudian ini nama database-nya menyesuaikan dengan itu ya, nama localhost-nya, nama database pada localhost. Terus kita menuju pada folder controller. Pada folder controller sendiri kita menuju pada folder APA dan kita menuju pada file listrik.php. Nah, pada file listrik sendiri ini terdapat kelas listrik. Di dalam kelas listrik ini sendiri ada model listrik ya, listrik model ini nanti akan terhubung pada file listrik model yang berada pada folder model ya. Nah, file listrik model ini berfungsi untuk memanggil data. Kita memanggil data ini menggunakan ID. Terus kita bisa menghapus data, kita bisa membuat data, menambah data ya. Terus kita bisa mengupdate data. Kita kembali lagi pada folder listrik.php. Pada codingan this methods index underscore get limit 50, ini itu untuk membatasi akses. Nah, saya di sini menggunakan 50. Ini sesuai selera sih, tergantung kita mau menggunakan berapa, 10 bisa, 2 bisa, 1 bisa, tergantung kita sendiri. Saya menggunakan angka 50. Pada public function index get ini untuk memanggil data yang berada pada database yang sudah kita tambah ya. Panggil data. Ini perulangannya. Kalau kita bisa memanggil data, maka akan muncul datanya sendiri. Tapi kalau kita tidak berhasil memanggil data atau data tidak terdapat pada database itu, nanti akan muncul pemberitahuan ID nggak ada. Lalu untuk public function index delete ini itu untuk menghapus data ya. Kalau kita bisa menghapus data, kita di sini menggunakan ID untuk menghapus data, hanya ID saja. Nanti semisal kita menghapus data tapi tidak bisa menggunakan ID, maksudnya ID kita nggak kita cantumin, maka harus ada ID. Lalu untuk delete, jika data terhapus sendiri itu maka akan terhapus. Terus nanti kita menghapus data tapi di situ tidak ada ID-nya. Maksudnya kita akan menghapus data ke 9, ID 9, tapi di database sendiri kita tidak punya ID 9, maka statusnya akan tidak ada, ID tidak ada. Ya, kita coba sebentar pada Postman. Kita akan coba yang ini dulu ya, yang memanggil data. Sebentar, agak lama. Sekarang kita sudah berada pada Postman. Nah, pada Postman sendiri ketika kita ingin memanggil data, ini kita ganti dengan get, yaitu untuk memanggil data ya. Ini membutuhkan key dan juga value. Nah, key sendiri ini kita tadi udah isi pada codingan REST ya. Ini key-nya kita isi ini. Nah, untuk value-nya sendiri kita menggunakan Rahma. Rahma sudah kita isi pada
tabel key yang berada pada database praksister listrik. Ini kita isi dengan Rahma. Kita juga bisa menggunakan dia, tapi saya di sini menggunakan Rahma ya. Lalu kita coba. Nah, data akan muncul seperti ini. Ada ID 1, nomor listrik, nama, bulan, tagihan, dan seterusnya sama seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba codingan untuk menghapus data, yaitu public function index delete. Untuk menghapus data sendiri kita hanya membutuhkan ID. Ya, kita coba terlebih dahulu. Ini kita ganti dengan delete. Lalu kita menuju ke body. Lalu kita cukup ID saja ya yang kita centang di sini. Kita akan menghapus ID ke berapa ya? Sebentar, saya cek dulu. Di sini semisal saya akan menghapus ID ke 11. ID ke 11 kita hapus, lalu kita ketik 11 di sini. Kita tinggal send. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan bahwa ID 11 telah terhapus. Akan muncul pesan terhapus. Ini berarti berhasil ya. Kalau semisal kita ingin menghapus ID tetapi ID itu tidak berada pada database, tidak ada pada database, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Kan tadi ID 11 sudah terhapus. Lalu kita coba lagi, kita send lagi. Maka akan muncul pemberitahuan ID tidak ada. Ini jika ID tidak ada pada database tapi kita hapus. Yang ketiga, kita akan menuju ke codingan public function index post. Nah, public function index post ini sendiri untuk menambahkan data. Pada codingan ini, ketika kita ingin menambahkan data, kita memerlukan kolom-kolomnya, yaitu yang pertama kolom nomor listrik, nama, bulan, dan juga tagihan. Ya, akan kita coba. Kita tidak perlu kolom ID ya, soalnya ID-nya udah otomatis atau auto increment. Kita ke post. Berarti kita hanya memerlukan nomor listrik, nama, bulan, dan juga tagihan. Di sini saya akan mengganti nomor listriknya ya. Semisal nomor listriknya begini. Dengan nama Intan. Pada tagihan bulan Desember ya. Misalkan Desember, tagihannya sebesar 100.000. Kita tinggal send saja. Maka akan muncul pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Lalu kita cek terlebih dahulu pada database-nya. Nah, ini sudah ada datanya ya, dengan ID 12, nomor listrik, dengan nama Intan, bulan Desember, tagihan 100.000. Kan di sini ada juga ya perulangan yang itu. Jika data gagal ditambahkan, maka kan kita coba terlebih dahulu di sini. Kita tidak nyantumin satu kolom. Semisal kolom tagihan kita hapus dari sini, lalu kita send. Kita ubah datanya terlebih dahulu ya, dengan nama Faisal. Kita send, maka akan error. Nah, setelah itu kita menuju pada codingan public function index put. Codingan ini itu berfungsi untuk mengupdate data. Saat kita mengupdate data sendiri, kita memerlukan ID untuk mengupdate-nya. ID berapa, nomor listrik, kolom nomor listrik, nama, bulan, dan juga tagihan. Kita akan mencobanya terlebih dahulu. Kita akan mengupdate ID ke 12 ya, dengan nama Intan. ID 12. Kita ganti dengan nama Faisal di sini.
Terus kita tagihannya kita ganti dengan biaya 200.000 ya. Lalu kita send. Maka akan muncul pemberitahuan berhasil ditambahkan. Lalu kita cek pada database kita. Nah, di sini data sudah terganti. Tadi dari yang awal Faisal, Intan menjadi Faisal ya. Oh maaf, itu tadi yang itu nama data. Ini belum saya ganti. Kalau kita mau mengupdate data, kita ke put sini. Nah, kita ganti terlebih dahulu. Kita ganti bulan November ya, semisal. Maaf, itu tadi salah parameter ya di sini. Kita send. Nah, akan muncul pemberitahuan data berhasil diupdate. Lalu kita lihat apakah data berhasil diupdate. Ya, data berhasil diupdate menjadi ke bulan November di sini. Nah, sini berhasil diupdate ya. Selanjutnya ini yang server pertama ya. Kemudian kita akan menjelaskan yang server kedua, yaitu paket data. Kita buka file paket data terlebih dahulu. Di sini saya memberi nama dengan folder paket. Sama seperti folder yang server pertama, yaitu listrik sendiri. Di sini kita juga mengganti nama, mengganti config base URL dengan folder yang berada pada localhost. Di sini kan saya menamai foldernya yaitu UAS Basister Paket. Nah, kita cuma mengganti ini. Lalu kita menuju ke database-nya sendiri ya. Oh, sebentar, kita menuju ke database. Database sendiri kita samain sama seperti nama database yang berada pada folder Praxister. Nah, di sini saya juga membuat sama seperti dengan Praxister listrik, Praxister paket di sini. Pada kolom paket, pada tabel paket ini terdapat kolom nomor telepon, harga, jumlah, dan provider. Kita ganti dengan Praxister underscore paket ya. Lalu kita ke codingan res.php. Nah, pada codingan res.php sendiri kita juga mengganti ini config res valid login. Kita tambah dengan dia di sini ya. Kita tambah dengan user baru. Ini tergantung selera, sama seperti tadi. Kita mau berapa user, gak apa-apa, kita tambahin aja di sini ya. Lalu kita menuju ke folder controller, yaitu kita ke folder APA, kita menuju ke paket.php. Nah, pada folder paket.php sendiri ini terdapat kelas paket di sini. Kelas paket. Nah, untuk paket model ini di slot model, paket model ini akan terhubung pada folder models di file paket. Nah, di sini tadi kan terhubung pada file paket.php ya. Di sini terdapat kelas paket underscore model. Ini untuk memanggil kelas paketnya. Ini untuk menghapus, membuat atau menambah. Ini untuk mengupdate. Kita kembali pada kelas paket.php. Sini.
Nah, sama seperti pada server pertama yaitu server listrik, pada server paket sendiri ini juga terdapat pada paket ini sendiri juga terdapat itu ini this methods atau batasan kayak sama seperti tadi. Nah, di sini kita akan mencoba satu persatu, yaitu pada yang pertama codingan public function index get. Ini untuk memanggil data, kita coba pada postman terlebih dahulu. Kita ganti ini terlebih dahulu dengan get. Lalu kita ganti ini ya. Ini soalnya pada folder listrik, jadi kita ganti pada folder paket. Nah, kita send. Maka data akan muncul seperti ini, yaitu terdapat ID, nomor telepon, harga, jumlah, dan provider. Kita akan mencoba codingan yang kedua, yaitu codingan index delete. Nah, pada index sendiri ini kita hanya membutuhkan ID untuk menghapus. Kita ganti terlebih dahulu ke delete. Kita menuju ke body, kita butuh ID. Ini tadi kan yang listrik ya, kita ganti ke paket, yang paketnya di atas, ini ID-nya. Kita cek terlebih dahulu yang paket ada ID 2, 5, 6, dan 7. Semisal kita ingin menghapus ID ke 7, kita ganti ini dengan angka 7, kita send. Maka akan muncul pemberitahuan seperti ini, yaitu pesan terhapus. Kita cek terlebih dahulu apakah ID benar terhapus atau tidak. Nah, ID sudah tidak ada, berarti ID terhapus. Lalu kita akan mencoba codingan index post atau untuk menambah data. Untuk menambah data sendiri kita memerlukan kolomnya, yaitu nomor telepon, harga, jumlah, dan provider. Kita tambah data terlebih dahulu. Semisal dengan nomor telepon seperti ini ya. Kita kasih harga sebesar 50.000 untuk 5 GB paket 3. Lalu kita send. Oh, berarti kita harus membutuhkan ID untuk sebentar. Ini lupa belum saya ubah. Ini ke post. Nah, kita send. Nah, akan muncul pemberitahuan seperti ini ya, berhasil ditambahkan. Lalu kita cek terlebih dahulu pada localhost kita, apakah data berhasil ditambahkan atau tidak. Nah, di sini data berhasil ditambahkan, yaitu ID ke-8 dengan nomor telepon di bawah seperti ini dengan jumlah 5 GB dan provider 3. Selanjutnya kita akan menuju pada codingan index put, yaitu untuk mengupdate data. Untuk mengupdate data sendiri kita memerlukan ID, lalu nomor telepon, harga, jumlah, dan provider. Kita edit terlebih dahulu datanya. Semisal ID ke-8, ID terakhir kita edit menjadi di sini 120.000 ya. Untuk 10 GB Indosat. Tri aja. Kita edit GB-nya aja. Nah, kita send. Oh, lupa, ini kita ubah terlebih dahulu menjadi put.
Ini kan tadi nambah data ya, ID ke 8 di sini, tapi nanti akan menambah data pada ID ke 9. Soalnya ID-nya udah auto increment. Nah, ini akan menambah data pada ID ke 9. Nah, kita ganti dengan putih ya. Kita send. Maka akan muncul pemberitahuan seperti di bawah ini, yaitu ID, yaitu berhasil diupdate. Kita cek terlebih dahulu apakah berhasil diupdate atau tidak. Ini kita ganti dulu ke 12 GB. Nah, kita cek. Kita refresh. Nah, data keganti ke 12 GB pada ID ke 8 ya tadi. Ya, ini. Untuk penjelasan server cukup sampai di sini. Lalu di sini kemudian kita akan menjelaskan tentang klien. Untuk kliennya sendiri saya memakai nama toko ya. Kita open dulu folder kliennya, yaitu toko. Untuk klien sendiri, yang pertama kita akan masuk pada codingan config.php. Codingan config.php. Nah, pada codingan config.php sendiri kita menuju ke sama seperti yang tadi, yaitu config base URL. Ini kita isi dengan nama file yang berada pada localhost yang ada pada dokumen ya. Ini kita isi dengan itu. Lalu atau lokasi file code igniter ini. Lalu kita menuju ke folder controller. Kita menuju ke server yang pertama, yaitu listrik.php. Nah, untuk folder listrik.php sendiri ini itu ada kelas listrik extend CI controller. Ini di slot model listrik mode ini menyambung pada model listrik model yang di sini ya. Untuk listrik underscore model.php sendiri ini kan tadi nyambung pada listrik.php ya. Nah, ini udah terdapat base URI-nya, yaitu untuk menyambungkan ke link server. Terus out dia 1. Ini codingan ini untuk autentikasi. Nah, untuk public function get all listrik ini tuh untuk mengambil data, dan dia itu mengandung key di dalamnya untuk mengambil data pada database ya. Terus untuk public function get listrik by ID itu untuk memanggil data, tetapi hanya memakai ID saja untuk memanggilnya. Lalu untuk public function tambah data listrik itu untuk menambah data dengan parameter nomor listrik dan lain-lain, yaitu kayak parameternya itu yang nama kolomnya itu nomor listrik, nama, bulan, dan juga tagihan, dan termasuk key-nya sendiri, yaitu dia di sini ya. Lalu untuk menghapus data listrik, public function hapus data listrik itu untuk menghapus data, dan di sini tuh membutuhkan parameter ID untuk menghapusnya. Di sini ini codingannya. Lalu untuk ubah data listrik sendiri itu ya sama seperti yang tadi, untuk mengubah data listrik dan membutuhkan parameter nomor listrik, nama, bulan, tagihan, ID, dan juga key. Ini codingannya. Dan untuk mencari datanya sendiri itu di sini kita bisa memakai keyword nomor listrik, bulan, nama, tagihan yang berada pada listrik ya. Kita kembali pada listrik.php.
Pada listrik.php sendiri ini terdapat public function index. Nah, di sini tuh ini untuk memberi judul ya di sini. Lalu codingan ini untuk memanggil semua data listrik. Ini apa? Keywordnya terserah yang tadi seperti yang tadi. Lalu untuk public function tambah untuk menambah data listrik ya. Lalu public function hapus ID untuk menghapus ID-nya. Ini public function detail untuk melihat informasi secara detail data-datanya. Soalnya kalau semisal di sini kita coba terlebih dahulu. Untuk di sini halaman home-nya yaitu tagihan listrik. Nah, di sini akan memunculkan di sini daftar tagihan listriknya. Untuk semisal kita mencari data dengan nama dia. Nah, di sini kita cari. Maka data atas nama dia bisa ditemukan ya di sini. Jika kita ingin membayar tagihan listrik juga bisa. Di sini kita cantumkan nomor-nomor. Dan juga kita ingin melihat detailnya. Kita lihat detail di sini. Nah, ini detailnya. Kita ingin mengubah, semisal kita ubah terlebih dahulu. Ini ke bulan Desember ya. Kita ubah data. Data toko berhasil diubah, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Dan kita lihat di database kita akan berubah apa tidak. Data pada tabel listrik. Nah, di sini akan berubah yang dari dia bulan November berubah ke Desember ya. Berarti ini sudah bisa digunakan. Lalu semisal kita akan menghapus nama Faisal ya. Nama Faisal yang ke 13 ini. 13 kita hapus yang bawah sendiri. Hapus data. Akan muncul pemberitahuan seperti ini. Kalau kita akan menghapus data, maka akan muncul data toko berhasil dihapus. Kita cek terlebih dahulu pada database kita. Nah, kan ID nomor 13 sudah terhapus di sini. Berarti ini sudah berhasil. Lalu kita kembali lagi ke codingan kita ya. Tadi menu ubah udah kita coba, menu mengubah. Terus menu untuk detailnya udah kita coba, menu hapus juga udah. Yang belum kita coba menu tambah. Kita coba terlebih dahulu menu tambahnya, yaitu bayar tagihan listrik. Kita cantumin nomor listriknya dengan nama Dias. Sebentar. Untuk pembayaran bulan Desember, tagihannya sebesar 150.000. Lalu kita akan bayar di sini. Akan muncul pemberitahuan seperti ini, data toko berhasil ditambahkan. Maka dengan nama Dias akan berhasil ditambahkan di sini. Kita lihat detailnya. Nah, ini detailnya. Kita ubah lagi, kita coba menu ubahnya juga. Kita ganti menjadi nama Rani. Kita ubah data. Data toko berhasil diubah. Kita lihat di database-nya, maka akan masuk apa tidak. Nah, maka data dengan nama Rani bulan Desember tagihan sebesar 150.000 dengan nomor listrik berikut ini sudah berhasil ditambahkan di sini. Setelah kita menjelaskan pada listrik.php di sini, lalu sekarang ini kita akan menjelaskan yaitu server kedua, yaitu paket. Kita akan menuju ke paket. Nah, pada paket sendiri ini sama seperti listrik tadi, yaitu terdapat kelas paket, public function construct. Ini tersambung pada model pada file index
file paket model .php. Di sini ada base jury-nya, nama folder yang berada pada dokumen yang pada nama folder yang berada pada code igniter dengan out dia di sini. Ini untuk memanggil semua ya. Ini untuk memanggil paket menggunakan ID. Ini untuk mengambil data paket. Ini untuk menghapus paket. Ini untuk mengubah paket datanya, sama seperti tadi. Ini untuk mencari data paket. Nah, kita kembali lagi pada paket controller di file paket.php. Di sini juga terdapat public function index. Ini untuk judulnya sini. Terus ini untuk mengambil data, semua data ini dengan semua keywords di sini ya. Lalu ini untuk menambah datanya sendiri, untuk menghapus ya, menghapus detail data, mengubah data. Sekarang ini kita akan mencoba satu persatu pada menu isi paket. Kita menuju ke isi paket sini. Pertama kita akan mencoba nambah data terlebih dahulu. Kita nambah data dengan nomor berikut ini, dengan harga sebesar 60.000 lah, untuk 7 GB provider Indosat. Misal begini ya, kita tambah data terlebih dahulu. Akan muncul pemberitahuan seperti ini, data toko berhasil ditambahkan. Ya, ini data yang berhasil kita tambahkan. Kita lihat terlebih dahulu pada localhost database kita, pada kolom paket. Nah, pada kolom paket ini data terakhir yang kita tambahkan tadi sudah masuk ya, dengan ID ke 10. Kemudian kita akan semisal kita akan mengubah datanya, kita ubah providernya menjadi SmartFriend. Kita ubah ya. Ini akan muncul pemberitahuan seperti ini, data toko berhasil diubah. Kita lihat pada localhost, apakah datanya berhasil diubah apa tidak. Nah, ini providernya sudah terubah, yang semula Indosat menjadi SmartFriend. Selanjutnya, kita ingin melihat detail dari data yang sudah kita tambahkan. Kita menuju ke detail di sini. Nah, kan akan muncul seperti ini dengan nomor telepon berikut ini, lalu dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan, terus dengan paket data sebesar 7 GB dan provider SmartFriend. Ini detail data dari pembelian paket data tersebut. Kita kembali terlebih dahulu. Kita akan mencoba itu menu hapusnya ya, apakah berhasil atau tidak. Kita hapus data yang paling akhir, yaitu data yang baru saja kita tambahkan. Kita coba hapus. Akan muncul seperti ini. Kita hapus data. Data toko sudah terhapus. Di sini sudah tidak ada datanya. Kita cek terlebih dahulu pada localhost kita, apakah udah berhasil terhapus apa tidak. Nah, data berhasil terhapus. Yang tadi ID 10 sudah hilang ya, berhasil terhapus. Lalu di sini kita akan menuju pada codingan lagi ya. Saya akan menjelaskan codingan, yaitu pada codingan view. Nah, pada codingan view sendiri ini terdapat folder error, home, listrik, paket, dan template. Nah, kita yang pertama akan menuju ke folder home. Folder home yang pertama kita menuju ke menu index. Ini di sini hello Createpedia Ramadita Islami. Ini untuk membuat seperti ini, seperti di beranda. Nah, ini untuk tulisan ini ya, yang tadi codingan tadi seperti di beranda seperti ini. Lalu kita akan menuju ke yang tadi untuk tampilan awal ya, codingan ini ya.
yang index.php pada home. Lalu setelah itu kita akan menuju pada menu listrik. Nah, pada menu listrik sendiri ini terdapat 4 file, yaitu yang pertama yaitu detail PHP, index, tambah, dan juga ubah. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu menu index.php. Pada menu index.php ini ada base URL listrik atau tambah, ini bayar tagihan listrik. Ini untuk menunjukkan sebentar. Nah, di sini. Pada codingan ini ya, bayar tagihan listrik ini tuh menunjukkan ini. Kita ke listrik terlebih dahulu. Menunjukkan ini, button ini, bayar tagihan listrik. Untuk tulisannya ya. Lalu setelah itu kita menuju ke cari. Di sini ada codingan div, di sini cari kan. Maka akan menjurus pada ini, menu ini, cari di sini. Saya tunjukkan di sini. Nah, pada daftar tagihan ini merujuk pada ini, daftar tagihan. Sini. Semisal kita akan mencari tagihan dengan nama Intan. Kan di sini tidak ada tagihan dengan nama Intan ya. Kita cari tagihan dengan nama Intan. Maka akan muncul pemberitahuan seperti ini, data tagihan tidak ditemukan. Nah, ini berhubungan pada codingan ini. Data tagihan tidak ditemukan. Ini juga kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini. Lalu untuk menghapus ya, pada hapus sendiri. Nah, pada menu hapus sendiri ini untuk menghapus, button hapus. Untuk button ubah ini. Lalu untuk button detail juga ini udah tersedia di sini ya. Setelah itu kemudian kita akan menuju pada file tambah.php. Nah, sebentar. Untuk file tambah.php ini terdapat, kita tambah terlebih dahulu ya, bayar tagihan listrik. Nah, file tambah.php ini terdapat form pembayaran tagihan listrik. Ini sebagai judulnya di sini, form pembayaran tagihan listrik. Codingannya seperti ini. Lalu untuk nomor listriknya itu codingannya seperti ini ya, nomor listrik. Nah, ini nomor listriknya. Sampai sini nomor listrik. Lalu untuk nama sendiri ini codingannya div nama ya, ini di sini nama. Bulan di sini menggunakan ini ses satu di sini. Nah, ini untuk bulannya kita bisa tekan, kita bisa milih bulan apa yang kita inginkan di sini lah. Lalu untuk tagihannya ini berada pada form group ini, tagihan. Untuk tagihannya, untuk button submit atau tombol submitnya kita namai dengan bayar di sini. Nah, ini untuk tombol submitnya. Setelah selesai kita menuju ke menu ubah atau ubah.php di sini. Kita kembali dulu di sini, kita menuju ke ubah. Pada ubah.php sendiri ini formnya sama seperti pas nambah data ya, cuma ini kan datanya udah ada di sini, jadi udah masuk pada formnya. Jadi kita tinggal ngubah aja datanya.
Sama seperti yang tadi, ini terdapat judulnya yaitu form ubah data tagihan listrik, terdapat nomor listrik dan kolomnya ini, dan namanya, bulannya juga kita bisa pilih yang mana, dan tagihannya. Untuk buttonnya kita namain dengan ubah data. Codingannya seperti ini ya, sama seperti yang tadi, codingannya kita tinggal ubah-ubah saja. Nah, lalu kita akan menuju ke menu ke file detail.php. Untuk file detail.php sendiri kita coba dulu. Nah, terdapat detail data tagihan listrik. Ini detail data tagihan listriknya. Ini kita menggunakan card. Kita menggunakan cardnya di sini. Codingannya card. Ini kita ngambil datanya dari database. Kita ambil namanya, kolomnya, kolom nama, nomor listrik, terus bulan, tagihan, dan ini untuk button kembalinya ini sini. Setelah kita ke folder listrik, kita menuju ke folder yang server kedua, yaitu paket. Sama seperti folder listrik, folder paket juga terdapat 4 file, yaitu detail.php, index.php, tambah.php, ubah.php. Sama seperti ya codingan yang sudah saya jelaskan tadi. Pada menu paket terdapat index.php ya. Sama seperti tadi. Ini indeksnya di sini ya, ini codingannya. Lalu terus kita menuju ke menu tambah. Sekarang kita berada pada file tambah.php ya. Nah, pada file tambah.php sendiri kita coba terlebih dahulu. Ini kayak nomor teleponnya itu di sini. Nomor telepon untuk ini ya, telepon. Lalu harga di sini juga ini harganya. Jumlahnya di sini kita bisa pilih jumlah mau berapa. Sini kita pakai form group. Nah, untuk providernya sendiri kita juga pakai yang form group ya. Ini providernya. Terus ada button tambah data. Button tambah data ini codingannya. Setelah itu kita setelah tambah data, kita menuju ke menu ubah data, ubah.php di sini. Untuk menu ubah.php sendiri, formnya ini sama seperti form tambah data ya. Kita besarin terlebih dahulu. Ini sama seperti form tambah data. Ubah di sini ya. Di sini terdapat form ubah data pembelian, yaitu codingan ini. Form ubah data pembelian. Lalu untuk nomor, codingannya ini untuk nomor. Ini. Kenapa sudah ada data di sini? Karena kita mengambil datanya terlebih dahulu. Ini kita ambil datanya. Nah, ini kita ambil datanya terlebih dahulu di situ. Lalu untuk harga, ini pada codingan ini harga. Terus kita juga ambil datanya terlebih dahulu. Pada codingan provider sendiri juga ada. Sama seperti yang tadi, kita ambil data providernya terlebih dahulu ya. Dan untuk menu jumlahnya berapa GB, ini juga kita ambil datanya terlebih dahulu. Terus ini ada button ubah data. Ini buttonnya. Lalu kita menuju pada menu detail data. Menu detail data di sini. Nah, pada menu detail data ini mengambil data dari database ya. Terdapat judulnya, ini detail data ini ya. Ini judulnya yaitu detail data pembelian. Terus ini ada card type, ada kelasnya card body. Terus ini halaman di sini tuh fungsinya kayak mengukur ukuran huruf gitu. Nah, dia ada paketnya, kita ngambil dulu, kita
ngambil dari database ini juga harganya, terus jumlahnya, provider, dan juga ada button kembali. Nah, seperti ini. Nah, ini terus ada juga button kembali. Setelah itu data-data ini kan menampilkan data yang berada pada database. Seperti ini, kita tampilin di sini di detail data. Sini di detail data kita tampilin. Lalu kita yang terakhir menuju ke menu header. Untuk header sendiri ini terdapat pada template. Nah, ini template, lalu ada header di sini. Ini untuk e-class navbar Exceldia untuk memberi judul pada ini Exceldia. Kita berada pada beranda terlebih dahulu Exceldia, sini itu judulnya. Lalu untuk menamai semua nama-nama ini yaitu beranda isi paket tagihan listrik ini dengan codingan ini, beranda isi paket tagihan listrik. Sekian penjelasan dari saya mengenai proyekan UAS saya, yaitu dengan 2 server dan 1 klien. Kita lihat terlebih dahulu lagi. Nah, maaf jika ada banyak salah kata. Sekian, terima kasih. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.